Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dalam hal ini kami kutip saksi Ferdy Sambo yang pada intinya menyatakan bahwa saksi tidak pernah menceritakan cerita asli terkait peristiwa tanggal 8 Juli kepada terdakwa Cuk Putranto hingga akhirnya skenario saksi terbongkar. Jadi saksi menerangkan Cuk Putranto sepenuhnya hanya menjalankan perintah saksi saja dan tidak pernah tahu yang sebenarnya. Dengan adanya kesesatan fakta atas fakta yang diketahui oleh terdakwa atau telah terjadi tembak-menembak dengan fakta yang sebenarnya yaitu penembakan, seharusnya jaksa penuntut umum mengetahui dari fakta tersebut sebagaimana telah terbukti juga dalam fakta persidangan, maka tidaklah tepat untuk menempatkan terdakwa sebagai orang yang turut serta atas mengaburkan fakta meninggalnya almarhum Brigadir Yosua. Selanjutnya, poin 3, tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 3 halaman 12. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 3 halaman 12 strip 1 yang menyatakan terdakwa tidak menolak atau melawan permintaan tersebut, malah terdakwa tanpa adanya paksaan atau absolut dueng vis absoluta, serta terdakwa menyadari dan menginsapi akibat dari tindakannya mengambil DVR CCTV dari pos security komplek Duren 3 tersebut akan mengakibatkan sistem elektronik CCTV tersebut menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kami sangat tidak sependapat dengan dalil replik jaksa penuntut umum ini karena faktanya terdakwa pada saat menerima perintah dari saksi Ferdy Sambo berada di ruang kantor Kadipropam saksi Ferdy Sambo di waktu jam dinas dan saksi Ferdy Sambo pada saat itu menggunakan pakaian dinas sehingga terdakwa menganggap perintah tersebut merupakan perintah kedinasan. Selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah mencoba menolak atau dengan kata lain dengan menyatakan tidak apa-apa jenderal di kopi dan dilihat isinya. Dan adanya tekanan dari saksi Ferdy Sambo menyatakan kepada terdakwa, sudah kamu lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Dan terdakwa dengan kondisi takut dan tertekan menjawab siap jenderal. Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, jaksa penuntut umum dengan sengaja mengabulkan dan menolak fakta dengan membangun opini yang tidak berdasar pada fakta persidangan bahwa terdakwa dianggap tidak menolak atau melawan terhadap perintah saksi Ferdy Sambo selaku Kadipropam pada saat itu. Sehingga jaksa penuntut umum sama sekali masih menggunakan asumsi-asumsi dalam menguraikan kesalahan terdakwa yang tidak berdasarkan fakta-fakta. Kembali kami menguraikan fakta-fakta persidangan kiranya dapat membantu jaksa penuntut umum untuk mengingat kembali, yaitu berdasarkan keterangan saksi Ferdy Sambo yang pada intinya menyatakan saksi meminta Cuk Putranto untuk mengkopi dan melihat isinya, bahwa saksi menerangkan Cuk Putranto tidak akan berani melawan atau membantah perintah saksi Ferdy Sambo selama menjadi bawahannya, bahwa menurut saksi perintah saksi tertulis maupun lisan pasti mereka jalankan dan takut menolak perintah tersebut. Selanjutnya kami kutip keterangan terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdy Sambo memerintahkan terdakwa untuk kamu ambil CCTV-nya, lalu kamu lihat dan copy isinya. Kemudian atas perintah tersebut terdakwa bertanya, mohon izin jenderal, apakah tidak apa-apa kalau saya lihat dan copy isi rekamannya? Dan dijawab saksi Ferdy Sambo, jangan banyak tanya, lakukan saja, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 3 halaman 12 strip kedua, jaksa penuntut umum telah mengekelabuhi fakta bahwa tanggal 10 Juli 2022 DVR CCTV atas inisiatif terdakwa dengan itikat baik telah diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan guna mengungkap perkara dan pada tanggal 13 Juli 2022 juga telah diterima oleh penyidik Polres Jakarta Selatan yang diserahkan ke Puslapor Polri pada tanggal 14 Juli 2022. Sehingga kami memaklumi
Karena hal itu merupakan tugas dari jaksa penuntut umum untuk menuntut, sehingga hal yang merugikan jaksa penuntut umum dan menguntungkan bagi terdakwa pasti tidak akan diungkapkan. Dan hal ini yang tidak diungkapkan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pada keterangan saksi-saksi penyidik Polres Jakarta Selatan yang telah terungkap dalam persidangan, mengatakan bahwa tindakan terdakwa Cuk Purtanto membantu dan tidak mempersulit penyidik Polres Jakarta Selatan. Dan diketahui juga terkait administrasi Polres Jakarta Selatan tidak dibuat sesuai prosedur dengan alasan minimnya sumber daya penyidik. 4. Tidak sependapat terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 4 halaman 13. Bahwa terhadap replik jaksa penuntut umum pada poin 4 halaman 13 yang menyatakan terdakwa bersama-sama dengan pelaku lain melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik dengan mengganti DVR CCTV yang diganti dengan yang baru tanpa seizin warga Komplek Duren 3. Kami heran dengan sikap jaksa penuntut umum yang tidak konsisten antara dakwaan dan tuntutannya. Apakah persoalan terganggunya sistem elektronik, maka yang menjadi korban adalah warga komplek atau penyidikan perkara 3040? Jika saat ini dalam tuntutannya jaksa penuntut umum menyatakan yang menjadi korban adalah warga komplek, maka dapat dipastikan hal tersebut adalah asumsi semata dikarenakan sampai dengan adanya duplik saat ini, tidak ada satupun warga komplek yang merasa dirugikan, baik dari keterangan saksi dan bukti-bukti bahwa tidak adanya laporan atau keluhan dari warga komplek terkait pengamanan DVR CCTV. Jaksa penuntut umum juga berkali-kali telah mengesampingkan fakta-fakta bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi Irfan Widianto mendapatkan perintah untuk mengganti DVR CCTV Komplek Duren 3. Di sisi lain, terdakwa tidak mendapat perintah apapun untuk mengganti dan mengantarkan DVR CCTV tersebut ke Polres Jakarta Selatan sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta persidangan. Oleh sebab itu, tindakan mengamankan yang dilakukan atas inisiatif dan secara spontan oleh terdakwa untuk menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan agar tidak disalahgunakan merupakan fakta persidangan yang tidak bisa lagi dibantah. Karena berdasarkan fakta persidangan, saksi dari penyidik Polres Jakarta Selatan mengakui tindakan penyitaan dibuat tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya atau dalam hal ini dikatakan sebagai backdate. Bahwa dengan tidak dibukanya plastik oleh terdakwa sudah menjadi fakta persidangan, maka tidak ditemukan adanya niat terdakwa dengan sengaja untuk menghapus isi DVR CCTV